Hai, ini saya Matt, dan di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara menggunakan VPN. Berikut rencananya. Kita akan bahas singkat apa itu VPN dan fungsinya, lalu mendaftar, install aplikasinya, dan panduan koneksi aman pertama. Saya tunjukkan perubahan browsing saat VPN aktif, pengaturan penting, dan cara pasang di perangkat lain. Tak butuh keahlian teknis, video ini hanya perlu klik tombol di aplikasi. Di akhir video, Anda punya VPN yang jalan di komputer dan paham cara settingnya di perangkat lainnya. Jadi pertama-tama, apa sebenarnya VPN itu dan mana yang saya rekomendasikan? Biasanya lalu lintas internet Anda seperti mengirim kartu pos melalui pos. Siapapun yang menangani kartu pos itu di perjalanan bisa membaca isinya dan melihat siapa pengirimnya. Penyedia internet Anda, jaringan Wi-Fi yang Anda gunakan, dan situs web yang Anda kunjungi semuanya dapat melihat sebagian dari informasi tersebut. VPN menempatkan kartu pos itu ke dalam amplop tertutup dan mencantumkan alamat pengirim yang berbeda di bagian luar, sehingga isinya tetap pribadi dan bagi siapapun yang mengamati, lalu lintas tersebut tampak berasal dari tempat yang sama sekali berbeda. Manfaat sebenarnya dari hal itu pada dasarnya ada dua hal yang paling sering digunakan orang dengan VPN. Pertama, mengakses situs web yang memeriksa lokasi Anda. Streaming adalah contoh yang paling dikenal oleh kebanyakan orang seperti acara yang hanya tersedia di satu negara. Anda tuh terhubung ke server di negara tersebut dan acaranya bisa diputar. Namun, hal ini juga sering terjadi dalam cara-cara yang kurang jelas. Misalnya, masuk ke bank rumah Anda saat sedang bepergian menggunakan layanan yang hanya berfungsi di negara tertentu, atau kembali ke versi situs yang benar-benar Anda gunakan alih-alih yang diarahkan kepada Anda saat bepergian ke luar negeri. Server manapun yang Anda hubungkan, itulah negara yang dianggap internet sebagai lokasi Anda. Kedua, Wi-Fi public. Di tempat-tempat seperti bandara, hotel, dan kafe, jaringan tersebut terbuka dan lalu lintas Anda di sana tidak bersifat pribadi secara default. VPN mengenkripsi semua yang Anda kirim dan terima. Jadi bahkan di Wi-Fi hotel yang tidak sepenuhnya Anda percayai, apa yang Anda lakukan tetap bersifat pribadi. Sekarang, ada banyak VPN di luar sana. VPN yang saya gunakan dan rekomendasikan adalah NordVPN dan alasannya ada dua. Pertama, VPN ini bisa digunakan di semua perangkat Mac, Windows, iPhone, Android, Smart TV, bahkan router. Satu langganan bisa digunakan hingga 10 perangkat, jadi laptop, ponsel, tablet, dan seluruh anggota keluarga Anda semuanya terlindungi. Kedua, jaringannya cukup besar sehingga streaming benar-benar bisa berjalan lancar. Situs-situs seperti Netflix memblokir banyak lalu lintas VPN, tapi jaringan server NordVPN cukup besar sehingga mereka selalu selangkah lebih maju dari pemblokiran tersebut. Saya sudah mencoba ini, dan memang berhasil. Jadi mari kita mulai mendaftar. Untuk memulai, buka tautan yang ada di layar atau tautan pertama di deskripsi di bawah. Itu adalah tautan referensi saya dan akan langsung membawa Anda ke halaman utama yang memberikan penawaran terbaik NordVPN saat ini dan Anda akan diarahkan ke halaman ini. Sekarang tampilannya mungkin akan sedikit berbeda saat Anda mengklik tautan tersebut. Mereka kadang-kadang mengganti latar belakangnya, tapi tautan ini akan selalu memberikan penawaran terbaik yang tersedia. Jadi Anda bisa langsung klik tombol dapatkan NordVPN. Itu akan membawa Anda ke halaman paket ini, di mana Anda akan melihat beberapa pilihan, Basic, Complete, dan Prime. Sekarang saya merekomendasikan paket komplit untuk hampir semua orang. Basic, nah seperti yang Anda lihat, hanya memberikan akses ke VPN itu sendiri. Complete menambahkan banyak fitur perlindungan ekstra. Selain VPN, Anda juga mendapatkan pemantauan jika email, telepon, kartu kredit, atau informasi identitas Anda bocor di internet, perlindungan dari panggilan penipuan, perlindungan anti-malware dan anti-browsing, serta pemblokir iklan dan pelacak, dan juga pengelola kata sandi. Hanya dengan sedikit tambahan biaya, Anda mendapatkan peningkatan nilai yang besar. Sekarang, jika Anda hanya ingin VPN saja, paket basic sudah cukup baik. Anda tetap akan mendapatkan semua yang kami bahas di sini. Tetapi, terlepas dari tingkat mana yang Anda pilih, saya sarankan Anda memilih paket 1 atau 2 tahun. Paket bulanan jauh lebih mahal per bulannya, sampai-sampai sebenarnya tidak terlalu layak diambil. Kompensasi dari paket tahunan adalah Anda harus membayar semuanya di awal, bukan per bulan. Tapi itulah cara Anda mendapatkan diskon. Tentu saja, hal itu bisa membuat beberapa orang merasa ragu, jadi NordVPN menegaskan dengan jelas bahwa mereka menawarkan jaminan uang kembali 30 hari. Jadi yang perlu Anda lakukan hanyalah meminta pengembalian dana melalui live chat dalam 30 hari tersebut. Pengembalian dana ini tidak otomatis, Anda memang harus memintanya, tapi prosesnya sangat mudah. Jadi silakan klik dapatkan penawaran pada paket manapun yang Anda inginkan.
Anda akan diarahkan ke halaman pembayaran, di mana Anda bisa langsung memasukkan alamat email Anda, menambahkan add-on apapun yang Anda inginkan, atau cukup lewati saja jika Anda tidak membutuhkannya, lalu selesaikan pembayaran dengan metode pembayaran apapun yang Anda pilih. Saya akan menggunakan PayPal. Setelah Anda menyelesaikan pembayaran, Anda akan mendapatkan halaman konfirmasi ini, dan Anda bisa klik login ke akun Nord. Barisan, cukup ikuti petunjuk untuk masuk ke akun Anda. Setelah Anda berhasil masuk, silakan klik tombol unduh NordVPN, lalu ikuti petunjuk untuk menyimpan file dan menjalankan penginstal. Di Mac, proses instalasinya sangat mudah. Anda hanya perlu mengklik langkah-langkah yang ada, menginstalnya untuk semua pengguna komputer, lalu klik install, masukkan kata sandi Anda, dan ketika instalasi selesai, aplikasi akan langsung terbuka secara otomatis. Pada halaman pertama, Anda bisa memilih seberapa banyak informasi yang ingin Anda bagikan kepada mereka. Klik terima untuk mengizinkan berbagi data analitik atau tolak. Sama customer yang generate. Lalu masuk ke akun NordVPN Anda di aplikasi. Karena Anda baru saja masuk, seharusnya Anda langsung diarahkan dan Anda bisa klik untuk membuka aplikasinya. Ada survei singkat, tapi Anda bisa langsung melewatinya saja. Sekarang mulai dari sini, langkah-langkah pengaturan yang tepat akan sedikit berbeda tergantung pada paket yang Anda beli, sistem operasi yang Anda gunakan, dan perangkat yang Anda pakai. Jadi silakan ikuti saja petunjuk yang muncul untuk menyelesaikan pengaturan. Nantinya Anda akan sampai pada jendela pilih lokasi yang diinginkan ini. Untuk sekarang pilih saja server tercepat, lalu klik berikutnya. Terakhir, klik amankan koneksi saya untuk terhubung ke VPN untuk pertama kalinya. NordVPN akan memilih server tercepat di dekat Anda, menghubungkan, dan selesai. Sekarang, lalu lintas Anda melewati terowongan VPN tersebut. Nama negara dan status di bagian atas akan menunjukkan aman. Ini menunjukkan server yang sedang Anda gunakan, sehingga Anda bisa langsung melihat bahwa Anda terlindungi. Setelah VPN terhubung, apa yang sebenarnya harus Anda lakukan secara berbeda? Jawabannya adalah tidak ada. Anda menggunakan browser Anda persis seperti biasanya. Buka browser Anda dan kunjungi situs web apapun yang biasanya Anda kunjungi. VPN berjalan dengan tenang di latar belakang. Anda tidak perlu masuk lagi, tidak perlu membukanya untuk setiap situs web, dan tidak perlu menggunakan browser khusus. VPN ini hanya menyala, dan lalu lintas Anda tetap pribadi. Sekarang, jika Anda ingin mematikannya, dan nanti kita akan bahas kapan Anda mungkin ingin melakukannya, Anda cukup klik tombol jeda koneksi. Di sini Anda bisa menjeda untuk waktu singkat mulai dari 5 menit hingga 24 jam, atau Anda bisa klik putuskan koneksi untuk memutuskan sepenuhnya. Memutuskan koneksi sepenuhnya akan menampilkan lencana tidak aman ini, dan untuk menyambungkannya kembali sangatlah mudah. Cukup klik amankan koneksi saya. Sekarang, mumpung kita di sini, saya ingin menyebutkan secara singkat, perangkat lunak sering diperbarui. Jadi jika tombol di aplikasi ini terlihat sedikit berbeda saat Anda menonton, jangan khawatir, alur umumnya tetap sama. Ikuti saja konsepnya, bukan tangkapan layar atau nama tombol yang persis sama. Sejauh ini, kita sudah terhubung ke server tercepat yang lokasinya ada di dekat Anda. Dalam kasus saya, di Spanyol. Tapi yang lebih menarik adalah Anda bisa terhubung ke server di negara manapun. Dan bagi situs web yang Anda kunjungi, Anda akan terlihat seperti berada di sana. Di bilah atas, klik pada cari semua lokasi, lalu cari negara yang diinginkan. Saya akan mencari Inggris Raya. Dan jika Anda mengkliknya, Anda bisa melihat bahwa Anda langsung terhubung ke server tercepat. Sekarang, jika Anda kembali ke atas sini dan mencari Inggris Raya lagi, Anda juga bisa melihat ada menu drop-down di sebelahnya, dan jika Anda klik untuk memperluasnya, server tercepat adalah opsi pertama, tapi Anda juga bisa memilih di antara beberapa kota yang berbeda, dalam hal ini Edinburgh, Glasgow, London, dan Manchester. Tapi seperti itu saja, lalu lintas saya sekarang melewati server di Inggris, dan bagi situs web manapun yang saya kunjungi, saya seolah-olah berada di Inggris. Penggunaan yang paling umum sejauh ini adalah untuk membuka blokir streaming. Jadi biar saya tunjukkan seperti apa itu dengan Netflix. Saat terhubung ke server Inggris, saya melihat perpustakaan Netflix Inggris. Acara dan film yang ditampilkan Netflix kepada saya adalah yang tersedia di Inggris. Ini akun yang sama, Netflix yang sama, tapi jika saya mengganti negara, seluruh perpustakaannya berubah. Kembali di NordVPN, mari kita pergi ke bagian atas dan cari sesuatu yang benar-benar berbeda seperti Jepang. Saya tinggal klik Jepang untuk terhubung ke server tercepat, lalu kembali ke Netflix. Di sini, kita akan menyegarkan halaman, dan saat saya menggulir, Anda bisa melihat bahwa kita punya kumpulan acara yang benar-benar berbeda, dan sekarang yang ditampilkan adalah 10 acara TV teratas di Jepang hari ini, bukan lagi di Inggris.
Sekarang kita punya kumpulan acara yang benar-benar berbeda karena Netflix memiliki perjanjian lisensi yang berbeda di setiap negara, dan sekarang Netflix mengira saya menonton dari Jepang. Ide yang sama berlaku untuk situs web yang dibatasi wilayah manapun. Hubungkan ke server di negara yang Anda inginkan dan situs web akan memperlakukan Anda seolah-olah Anda berada di sana. Sekarang, apakah Anda harus selalu menyalakan VPN? Ini jawaban jujurnya. VPN mengarahkan lalu lintas Anda melalui server tambahan, jadi memang sedikit memperlambat internet Anda. Pada koneksi rumah yang cepat, Anda tentu tak ingin kehilangan kecepatan. Cukup percayai Wi-Fi rumah atau kantor, lalu biarkan VPN aktif otomatis saat terhubung ke jaringan lain seperti di kafe atau bandara. Dengan begitu, Anda tetap terlindungi dimanapun tanpa perlu repot mengaturnya secara manual. Kita akan mengaturnya di bagian berikutnya. Satu-satunya saat Anda ingin memutuskan sambungan adalah jika sebuah situs web atau aplikasi memblokir lalu lintas VPN. Beberapa bank dan layanan streaming memang melakukannya. Klik putuskan sambungan, lakukan apa yang perlu Anda lakukan, lalu sambungkan kembali. Aplikasi ini memiliki banyak pengaturan, tapi untuk kebanyakan orang hanya ada 2 yang sebaiknya diaktifkan. Kita akan melakukannya dengan cepat. Satu ada di menu pengaturan dan satu lagi di bagian lain aplikasi. Klik ikon profil di pojok kanan atas, lalu klik pengaturan. Baik, pertama kita akan mengatur Auto Connect. Fitur ini membuat VPN menyala secara otomatis setiap kali Anda menyalakan komputer, jadi Anda tidak perlu repot mengingatnya. Di sidebar pengaturan, pastikan Anda berada di tab umum, lalu jika belum aktif, aktifkan opsi luncurkan aplikasi saat sistem dinyalakan. Kemudian klik Auto Connect di pengaturan di sisi kiri, lalu aktifkan gunakan Auto Connect. Di bawah jaringan saat ini, Anda bisa klik percayai jaringan ini, dan ini akan membuat VPN otomatis menyala jika Anda terhubung ke jaringan yang tidak dipercaya, seperti di kafe atau hotel, tapi akan tetap mati untuk jaringan rumah yang Anda percayai. Tentu saja, Anda selalu bisa menyalakan VPN secara manual saat di rumah jika Anda perlu mengubah lokasi untuk keperluan tertentu. Kedua, mari kita atur perlindungan dari malware dan penipuan. Fitur ini memblokir iklan, pelacak situs web berbahaya, dan penipuan phishing sebelum mereka sempat dimuat. Klik ikon perisai di sisi kiri aplikasi. Saya sebenarnya sudah mengatur ini sebelumnya saat proses onboarding, tapi jika karena suatu alasan belum diatur untuk Anda, silakan ikuti petunjuk untuk mengaktifkannya. Itulah 2 pengaturannya. Auto Connect agar Anda tidak perlu repot memikirkannya, dan perlindungan malware serta penipuan agar iklan dan situs berbahaya otomatis diblokir. Jadi sekarang komputer Anda sudah terlindungi, dan yang keren adalah akun NordVPN yang sama bisa digunakan di perangkat lain yang Anda miliki, seperti ponsel, tablet, smart TV, bahkan router. Satu langganan bisa melindungi hingga 10 perangkat sekaligus. Ponsel Anda mungkin adalah perangkat terpenting yang perlu diatur berikutnya. Anda membawanya ke setiap kafe, hotel, dan Wi-Fi bandara, jadi perlindungan Wi-Fi publik jadi makin penting di sana. Pengaturannya sama saja dimanapun. Di perangkat tersebut, unduh aplikasi NordVPN, App Store untuk iPhone, Play Store untuk Android masuk, lalu ketuk tombol untuk terhubung ke server VPN. Saya sudah menautkan panduan langkah demi langkah untuk ponsel dan perangkat lain di deskripsi di bawah. Kini perangkat Anda terlindungi VPN dan Anda tahu cara pakainya. Klik tautan di deskripsi untuk harga terbaik NordVPN plus jaminan uang kembali 30 hari. Terima kasih telah menonton, tetaplah aman,